Nah, seperti tadi saya ceritakan itu kereta api itu selalu di relnya ya, selalu di relnya makanya itu sampai tujuannya dan cepat sampainya ya, cepat sampainya. Kalau tidak di relnya susah, sampainya lama. Nah, kita lihat dulu, alhamdulillah nih, ya jadi eh, kereta api ini sebagai pencerminan kita. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, saya tawarkan satu metode ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah sahabat semuanya, Kang Tarto menjumpai kalian lagi, menjumpai dalam perjalanan tadabbur alam, dalam perjalanan dzikir jalan. Dan kebetulan sekali pada hari ini saya sengaja datang ke Jawa Barat untuk menggerebek wilayahnya Kang Deddy Mulyadi. Ya, sengaja saya akan menggerebek mengobrak-abrik wilayahnya Kang Deddy Mulyadi dan juga kerajaan Pajajaran. Alhamdulillah ya. Tetapi tenang dulu, mari kita lenturkan dulu batin dan pikiran kita serta perasaan kita. Karena apa? Kita akan bersekolah lagi ke semesta di area Jawa Barat ini. Tentu di setiap wilayah ada ilmu-ilmu yang tergelar, dijabarkan, yang memanifestasi ke bentuk-bentuk yang ada di alam semesta ini, tentunya dari Tuhan. Mari kita baca bareng-bareng, insya Allah kalau kita betul-betul paham dengan ilmu alam ini, ilmu Tuhan ini, akan menuntun kita ke kehidupan yang lebih baik, akan semakin dinaikkan derajatnya, dan mudah-mudahan kalian pun akan menjadi orang-orang sukses ketika paham. Yuk, kesana yuk. Oke sahabat semuanya, yuk kembali dalam perjalanan tadabbur alam, kembali ke naturalan diri kita. Yuk sambil kita berjalan dulu, sambil mengkaji dan membaca dari apa-apa yang dijabarkan oleh semesta ini yang ternyata masih samar-samar. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada di Provinsi Jawa Barat ya. Nanti belum tahu persis tempatnya di mana karena ini belum sempat bertanya kepada warga, nanti siapa tahu bertemu dengan warga di sana nanti. Tapi sebelumnya kita lihat dulu panorama alam di sini. Ternyata luar biasa ya, Indonesia itu penuh dengan pesona, penuh dengan seribu pesona. Perhatikan nih, ada pegunungan terpampar hijau, persawahan, perkampungan, dan juga di sana ada istana megah di sana. Perhatikan ya, jadi indah sekali. Jadi inilah sebuah rangsangan-rangsangan dari semesta. Dan di balik itu pun ada sebuah pitutur yang harus kita kaji dari yang dijabarkan, tentunya baik ya. Inilah yang dinamakan dzikir jalan. Dzikir itu kita mengkaji, itu adalah sebuah kurikulum dari semesta ini. Tentunya apa? Untuk tuntunan hidup, kitab yang nyata, kitab yang telas yang dijabarkan ini. Apa kira-kira? Mari ya, pelan-pelan saja. Jadi yang terlihat dulu aja, yaitu apa? Tadi kembali kepada natural. Natural itu alami ya. Kita lihat dulu apa nih tanaman padi di sini ya. Zaman dahulu ketika belum ada banyak sekali obat-obatan kimia, rasanya beras itu enak sekali. Nasinya enak, serasa enak, tapi semakin kesini semakin banyak obat-obatan, justru rasanya kurang,
natural, jadi kurang mengena. Begitu juga dengan sayur-sayuran, ya. Ada kangkung, ada kacang, kacang panjang, ada selain itu semuanya itu pun apa? Semakin ke sini seolah-olah rasanya semakin kurang mengena, kurang meresap, ya. Itu karena apa? Karena tidak natural. Maka dari itu mari kita kembali kepada natural diri kita supaya enak. Oh, ada orang. Bapak pada mau kemana? Pulang. Pulang. Iya. Pulangnya sama apa? Pengen bertanya. Ini namanya desa apa Pak di kampung sini? Ini Desa Malanengah. Malanengah. Iya, iya. Terus kecamatannya? Kecamatan Sukatani. Sukatani, kabupatennya Purwakarta. Purwakarta. Alhamdulillah. Saya telah sedang syuting Pak. Ini ya. Kebetulan baru turun nih dari kendaraan. Iya, iya. Dan di sini ternyata kita berada di Desa Malanengah, kecamatannya Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Nih, gini Pak, alhamdulillah ya Pak, kami sedang mengkaji, belajar berzikir jalan di sini di semesta ini, yang banyak teka-teki dan nanti kita diupload ke YouTube gitu Pak ya. Mohon maaf, Bapak rumahnya di mana Pak? Rumahnya? Rumahnya sebelah sana tuh. Yang itu bukan? Iya, iya kayaknya itu. 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 Ah. Oke, ya nanti saya mampir ke sana. Ya kalau boleh. Boleh mampir? Boleh lah. Ya. Oke, nanti saya akan mencoba berzikir jalan dulu ke sini Pak, arah sini Pak ya. Iya, iya. Monggo ya Pak ya, terima kasih ya. Ayo. Ini siapa namanya ini? Dikri. Dikri. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 5. Kelas 5. Mau ikut syuting? Yuk. Ya teman-teman ya. Mari kita mengkaji dari penjabaran semesta ini, kita sambut dengan kelenturan batin kita. Kalau kita tidak menerapkan batin yang lentur, pikirannya lentur, tentu sudah pasti akan gagal paham dan keluar dari jalur, keluar dari rel ya, dari rel kesadaran. Makanya yuk belajar lenturkan dulu. Kalau lentur apa? Mudah masuknya ilmunya, maksudnya berbeda dengan kaku. Kaku apanya? Kaku anggapannya, kaku prasangkanya. Pokoknya kalau kita selalu kaku, ya sulit untuk dimasuki ilmu. Ilmu dari semesta. Begitu juga dengan rezeki, tidak akan mudah masuk ketika kita kaku. Maka yuk kita memataskan diri, kita siap menerima. Menerima semua keberlimpahan dari Tuhan. Buka. Buka. Namanya buka apa? Bersyukur. Itu namanya buka. Ada pancaran energi yang muncul sehingga menyambung dengan Tuhan. Makanya namanya energi syukur ya. Yuk, makanya lentur. Jalan kok bisa bengkok ya? Ini tadi rel pun seperti ini nih, meskipun di ini karena lentur jadi tidak patah ya. Meskipun kaku tapi lentur. Tidak pernah merasa kaku. Meskipun beloknya ini tidak bisa roboh keretanya gitu maksudnya ya. Karena lentur tadi. Ya banyaklah penjabaran di semesta ini, namun kadang-kadang kita itu menolak, memblokir ilmu dari Ada yang lewat apa ya Kang? apa? Oh iya, ada lewat lagi. Alhamdulillah kita disambut lagi oleh kereta panjang, kereta apa lagi ini? Hati-hati nih. Kira-kira lewat sini enggak keretanya? Tadi dulu. Kita sambut aja, saya akan menghadangnya ya. Oke, lihat nih teman-teman. Karena meskipun mengkol jalannya itu berliku-liku, tapi itu tidak patah tuh, tetap aja berjalan, dilihatin ya. Jadi ini bukti bahwa kelenturan batin itu penting. Luar biasa ya. Sambil ngomong diri, lihat kereta api, sambil ngomong anak-anak juga, apa sifat anak-anak dalam diri kita supaya melihat kereta api itu senang. Gini lagi teman-teman, alhamdulillah kita sambil melihat-lihat dulu. Karena apa? Yang dijabarkan itu penting, tapi kadang-kadang kita tidak ngeh ya, karena tidak satu dimensi, bahkan gagal paham, bahkan sama sekali tidak mau menerima ilmu ini. Padahal apa?
Ini ilmu kekayaan, ilmu keberlimpahan, ilmu kesehatan, ilmu menuju kebahagiaan atau menuju surga. Akan tetapi orang pada nggak mau menerima. Ini dinamakan apa? Penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Kenapa? Orang tidak mau. Tidak mau kalau ada ilmu yang baik ya. Tapi pelan-pelan saja yuk kita kaji dulu sambil melihat apa namanya ini panorama alam ini. Inilah Indonesia yang penuh dengan sejuta panorama keindahan. Apa sih ya? Kalau dijelaskan apa? Hijau, subur, lapang, luas itu penggambaran saja supaya apa? Kita selalu lapang, selalu hijau, selalu subur. Subur apanya? Nih, kita sering bahas ini. Ini adalah tanah subur juga, ya. Di pikiran kita adalah tanah subur juga. Makanya kalau sekiranya kok belum subur, ayo digali lagi supaya tanahnya subur. Nanti ketika ditanami apa-apa kan tumbuh berbuah. Ketika kita menanamkan rasa bahagia di dalam pikiran kita, maka akan tumbuh kebahagiaan. Tumbuh kebahagiaan banyak, beranak pinak bahkan banyak. Ini dinamakan syukur ya. Tetapi ketika kita selalu berfokus kepada rasa tidak nyaman, gemerungsung atau nanam rasa tidak nyaman, itu pun tumbuh semakin banyak. Maka dari itu, yuk kita fokuskan untuk selalu menanam rasa bahagia. Itu ya ilmu lagi. Kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa. Mungkin belum saatnya kalian puhap mudeng. Lagi nih ya, sini lihat. Ilmu Tuhan ya. Ilmu Tuhan. Nih, tumbuhan ini perhatikan dengan tenang. Atur napas dulu, santai ya. Ini bisa kita artikan dengan apa? Segala doa diijabah dengan cara ini ya. Kepengen mudah mendapatkan jodoh pun dengan cara ini. Ilmu dari tumbuhan ini ataupun yang lainnya, ini semua ada di sini sebenarnya. Nah, ranting ini tenang ya. Tenang. Meskipun ada angin yang bergoyang-goyang atau menghembuskannya, dia tuh tetap tenang. Artinya kita tidak mudah untuk bergejolak atau tuh gentayangan ya, dari batinnya tenang, pikirannya tenang. Kalau sudah tenang apa? Akan mudah dihinggapi burung, dihinggapi capung, dihinggapi kupu-kupu. Nah, itu ya. Tetapi kita tetap coba, kalau kita terombang-ambing terus nanti burungnya tidak bisa berhinggap di sini. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki akan bisa hinggap kepada diri kita ketika batin kita tenang, bahagia, anteng ya. Anteng, maka jangan gemerungsung. Supaya apa? Kita tidak selalu terombang-ambing, selalu bergejolak. Maka ilmunya adalah tenang ya, santai. Tidak usah beranggapan semua menjadi masalah, tapi tidak ada masalah, maka tenang. Maka apa? Akan dihinggapi rezeki, akan dihinggapi mudah jodohnya, dan semuanya akan mudah datang sendiri ya. Makanya tadi kuncinya adalah tenang, jangan mudah reaktif ya. Jangan reaktif, tapi apa? Respon yang baik. Ini adalah ilmu alam, ilmu Tuhan yang dijabarkan. Mari kita baca dan kita aplikasikan kepada kehidupan kita ini. Kira-kira bisa dipahami tidak ini? Ya. Nah, ini. Nah, satu persatu mudah-mudahan ilmu ini bisa meresap kepada kalian dan kita akan semakin dinaikkan derajatnya, dinaikkan level kesadarannya, dinaikkan apa circle-nya supaya selalu tidak nyaman dalam kegemerungsungan, nyaman dalam drisulo, circle-nya circle drisulo, akhirnya apa? Berputar-putarlah di situ terus ya. Yuk kita lapangkan dulu, lapangkan lagi, luaskan pikirannya, luaskan lagi. Nah, semakin tinggi. Yuk, jangan izinkan rasa gemerungsung menguasai kita ya, menguasai pikiran kita, menguasai sukses kita. Nah, maka itu ayo izinkan kesadaran kita. Maka apa tujuannya apa kita? Sambil berjalan. Nah,
pelan-pelan saja di lap alam yang luas ini. Loh, ini di rel Kang, nggak bahaya Kang. Kebetulan rel ini tidak terpakai, jadi saya aman. Ya tapi ini ilmu juga nih. Meskipun ini ciptaan manusia, tapi kalau kita bisa menerapkannya yang baik, mengarahkan pikiran kita yang baik, itu pun menjadi berkah ilmu. Tetapi kadang-kadang orang itu selalu mengarahkannya atau berfokusnya yang buruk-buruk. Rel ya, ini adalah rel kereta api. Di mana kereta api kalau selalu dalam relnya akan sampai pada tujuan yang tepat, ya. Tetapi kalau sampai anjlok tidak sampai, ya. Apalagi kalau tidak sampai tidak di relnya. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia, kita tempatkan kesadaran kita, kesadaran yang murni pada relnya, ya, tetap pada relnya, jangan sampai tersesat kemana-mana, nanti tidak sampai-sampai. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, maka tetaplah pada relnya, ya. Berarti apa? Kembali kepada kesadaran diri yang murni, kembali kepada diri kita tuh, ya. Yuk selalu ketika kita tersesat, kembalikan lagi, kembali kepada diri, kesadaran diri, ya. Selalu seperti itu aja. Yuk, nggak apa-apa, ya. Ini khusus yang mudeng, khusus yang paham. Kalau yang tidak paham, mungkin suatu saat akan paham, ataupun dalam kehidupan selanjutnya nanti akan paham, dan semakin akan dinaikkan derajatnya. Nah, di sini itu ada percabangan rel juga ini, ya. Ada cabang-cabang. Nah, ini tadi bisa jadi adalah pikiran kita yang selalu menggiring-giring kemana-mana. Makanya selalu pada rel kesadaran kita. Rel kita nih, jangan mudah terhipnotis. Nanti kalau terhipnotis bisa keluar dari jalur. Keluar dari jalur kesadaran kita, nanti tersesat lebih jauh, nanti timbulnya kita yang gembrungsung. Maka kembalikan lagi, tenang, kembalikan lagi, yuk kembalikan lagi. Untuk apa? Kita harus memutuskan hidup ini itu adem, ayem, tentrem. Adem, ayem, tentrem. Itu aja deh. Ambil keputusan bahwa saya sudah adem, ayem, tentrem. Saya sudah kecukupan. Udah, nggak usah banyak narasi macam-macam deh. Ya, oke, yuk. Lanjutkan untuk menangkap pitutur-pitutur lembut dari alam, ya. Nah, coba di kamera mungkin akan melihat apa kalian, melihat apa yang di sekitar ini. Sebenarnya banyak, ya. Cuman kadang-kadang pikiran kita tuh tidak bisa menangkap. Tapi kebetulan nih di sebelah saya ini ada pohon atau tumbuhan ini yang baru dipotong lalu bersemi lagi, nih bersemi subur, ya. Ini adalah sebuah bahasa alam juga, ya. Artinya apa ini dalam penerapan manusia? Akan subur bersemi ketika lukanya sudah kering, lukanya sudah sembuh, ya. Nah, akan semakin tumbuh, semakin subur. Ini adalah energi syukur. Maka dari itu kita juga harus bisa mengeringkan dulu luka batinnya, sembuhkan dulu luka batinnya, minimal mengikhlaskan. Kalau sudah luka batin kita ataupun rasa dendam, rasa gembrungsung, kita hapus ataupun nanti sembuhkan dulu lukanya minimal, ya. Minimal lukanya disembuhkan, nanti akan tumbuh. Akan tumbuh semakin subur, semakin banyak, semakin berlimpah, semakin kaya raya. Tapi tadi syaratnya adalah keringkan dulu. Keringkan luka batinnya, ikhlaskan, ya. Jadi ikhlaskan saja, bahasa simpelnya itu ikhlaskan. Jangan sampai membawa luka kemana-mana. Membawa luka dibawa kemana-mana itu menghambat menghambat energi syukur. Energi syukur kita tidak memancar. Supaya memancar bagaimana? Tadi mau nggak mau kita harus mengambil keputusan bahwa kita harus mengeringkan dulu luka batin kita, mengikhlaskan, memaafkan, mengampuni, dan sudah
tidak ada masalah, tidak ada kebencian kepada siapapun, maka kita akan tumbuh subur. Karena semua keberlimpahan sudah ada di dalam diri kita. Semua sudah disediakan Tuhan. Cuma kitanya yang tidak melihat karena membawa-bawa masalah kemana-mana, membawa-bawa dendam, membawa-bawa luka, sehingga mati tidak bisa tumbuh. Oke? Mudah-mudahan kalian paham dengan bahasa ini dan kalian semakin sukses ya. Lanjut lagi. Nah, ini namanya sawah ya. Kalian pernah ke sawah belum? Ya, di Indonesia itu mayoritas itu petani, jadi banyak sawah-sawahnya. Dan namanya sawah ini sengaja ditanam. Tumbuhan padi ini sengaja ditanam oleh petani dan dijaga, dirawat sehingga tumbuhnya pun nanti akan sampai berbuah dan menghasilkan panen yang baik. Akan tetapi kalau dirawat, kalau tidak dirawat apa? Justru yang akan tumbuh apanya? Rumputnya ya. Rumput liar yang akan tumbuh sehingga mengganggu pertumbuhan daripada padi ini. Nah, kembali kepada diri lagi. Kepada diri kita. Kalau kita tidak menjaga kesadaran kita, tidak merawatnya, tidak memberikan pupuk yang baik, memberikan air yang cukup, maka nanti akan tumbuh rumput liar. Rumput liar berupa apa sih, Kang? Pengaruh-pengaruh buruk, kekhawatiran, kegemrungsungan, apalagi itu pokoknya banyak. Maka dari itu ayo kita tetap jaga kesadaran kita hingga panen berlimpah ya. Ini ilmu Tuhan kalau kita mau berpikir ya. Pelan-pelan lagi ya. Kayak ada suara apa ya? Suara apa sih? Ada yang aneh suaranya ini. Namanya di alam itu macam-macam ya. Ada ini untuk merespon indera pendengaran kita. Jadi ternyata ada suara kereta api dari arah sana tuh kelihatan tuh. Nah di Pengkolan indah sekali ya. Sambil lihat dulu ada kereta api dari jauh sana ya. Ini juga buat menghibur kita supaya apa sih? Supaya senang, merangsang rasa bahagia, merangsang rasa senang ya. Yuk pelan-pelan yuk. Sambil melihat kereta api dulu tuh panjang tuh. Nah, seperti tadi saya ceritakan itu kereta api itu selalu di relnya ya, selalu di relnya, makanya itu sampai tujuannya dan cepat sampainya ya, cepat sampainya. Kalau tidak di relnya susah, sampainya lama. Nah, kita lihat dulu, alhamdulillah nih, ya jadi kereta api ini sebagai pencerminan kita. Ada pitutur di baliknya, ada bisikan-bisikan lembut yang kita terapkan dalam diri kita karena selalu ada penjabaran dari jagat besar ke jagat kecil kita itu ya. Itulah tadi. Baiklah, sampai kepada kesimpulan rangkuman dari kurikulum semesta kali ini yang ternyata adalah mengarahkan kita ke permudah terkabulnya doa, terlaksana hajat kita dengan cepat, apapun itu ya, baik itu cepat pasangan hidupnya, baik itu sukses usahanya, dagangnya laris, ataupun kesuksesan dalam rumah tangga, kesuksesan segala macamnya, ternyata ilmunya tadi kembali kepada rel kita ya, rel kesadaran kita supaya cepat sampai ya, jangan sampai tersesat-sesat, dan juga jaga tumbuhan kita supaya tetap subur. Jangan izinkan rumput liar yang menguasai kesadaran kita sehingga nanti kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan dan lainnya ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kami maksud, dan kalian saya yakin akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berlimpah, orang-orang yang bermanfaat buat orang banyak, dan juga
semakin disayangi banyak orang, makmur cibar-cibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur cibar-cibur.